Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi tugas untuk membawakan makalah tentang transformasi pada literasi digital 5.0. Nanti akan kita definisikan satu-satu, di mana literasi kita mengetahui adalah sebuah istilah umum yang merujuk pada serangkaian kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital berarti literasi yang menggunakan digital. Digitalisasi sebenarnya ada sejak zaman dahulu, karena digital berarti berasal dari kata digit atau angka-angka yang menghubungkan dari sebuah simbol-simbol dan sebagainya yang nanti akan kita bisa diskusikan dalam forum ini. Transformasi adalah sebuah perubahan di mana pada saat zaman dahulu digitalisasi konvensional akan bergeser menuju industrialisasi digitalisasi, literasi yang modern sampai dengan mempergunakan berbagai hal termasuk digitalisasi pada zaman sekarang yang sudah 4.0 dan nanti akan menuju ke 5.0 dengan peradaban-peradaban kita yang menyesuaikan. Oleh karena ini transformasi digital mau tidak mau pasti akan kita pelajari, di mana dulu untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian untuk kehidupan sehari-hari kita menggunakan cara-cara konvensional dan dianggap tradisional, maka yang lebih maju disebut mutakhir atau sekarang disebut sebagai modern. Besok pada saat kita sudah berada pada era yang lebih modern, maka kebiasaan kita digital pada hari ini 4.0, 5.0 mungkin akan berkurang dan dianggap konvensional juga. Itulah ilmu pengetahuan dan itu ilmu Tuhan. Konsep literasi itu dimulai saat manusia itu mengenal konsep berkomunikasi dan kebutuhan-kebutuhan masing-masing ya. Jadi termasuk dalam berbagai kongres pada era-era berikutnya, bahkan bagaimana kongres harus membuat undang-undang terhadap sebuah kepercayaan dan penulisan-penulisan literasi sehingga orang itu mempelajari agama versus budaya versus ilmu pengetahuan waktu itu memang sangat bertentangan, sehingga ya itu yang disebut kode etik. Dan kita ketahui dulu Albert Einstein dan sebagainya pun dianggap orang aneh karena lebih jauh ke depan tidak sesuai zamannya mengetahui tentang digitalisasi. Sama seperti kita pada saat ini, kita mencoba untuk melihat, menerawang atau memprediksikan masa depan bukan karena akan melanggar etika, tapi menyiapkan apa yang kemungkinan terjadi karena fungsi manusia sebagai makhluk adalah mempelajari alam semesta yang memang tidak terbatas keilmuannya. Akibat perubahan digital, kemudian maksudnya ilmu pengetahuan dan sebagainya, pola kebutuhan manusia dan teknologi yang kita buat, maka tentunya akan membuat norma atau aturan yang harus diperbaiki ya. Oleh karena itu manusia dengan kongres-kongres, pertemuan dan sebagainya sesuai dengan komunitasnya membuat sebuah amandemen. Maka kode etik amandemen satu negara atau satu konsep ilmu termasuk kesehatan pasti akan berbeda dengan konsep amandemen teknologi. Nah, disinilah kita harus punya bridging kultur. Kita ngerti bahwasanya amandemen itu adalah sebuah cara yang resmi yang digunakan untuk mengubah dokumen untuk perbaikan, baik itu dengan cara menambah maupun dengan cara menghapus ya catatan regulasi yang sudah kita buat. Dan ini akan membuat kita termasuk para ilmuwan begitu untuk menilai akibat dari syarat-syarat tertentu di masa lalu yang sudah tidak sesuai, misalnya dalam hal penulisan dan sebagainya, akan mempermudah versus etika yang dulu mungkin proses digitalisasi hanya menulis kemudian mencari jurnal dan sebagainya, bahkan ke depan kan sudah bisa mencari data-data dengan AI. Nah, itulah perlunya amandemen, apakah penulisan literasi ilmiah dan sebagainya juga akan sama dengan cara-cara menulis yang lalu. Misalnya contoh saja penulisan di Scopus misalnya kan sudah berbeda dan lebih simpel sebenarnya, tetapi akan lebih sulit bagi orang-orang yang belum mengetahui. Nah, inilah pentingnya transformasi pengetahuan ketika amandemen itu dirubah sebuah konsep terhadap konsep keilmuan juga, termasuk bagaimana cara menulis ilmiah, buku dan sebagainya secara ilmiah. Nah, itu oleh karena itulah amandemen itu yang menunjukkan banyaknya informasi sekarang itu juga akibat amandemen dan persetujuan manusia terhadap regulasi, sehingga informasi yang sekarang ada
baik internet, televisi, data, kemudian yang lain-lain ya, penelitian dan sebagainya, itu sangat mudah dicari dan kita jadi akan ngerti tantangan daripada kemajuan tersebut, literasi digital terutama. Kita akan ngerti apakah kita mampu memilah apa tidak informasi tersebut, sehingga kita akan ngerti apakah itu opini, apakah itu fakta, atau itu fake ya, atau bahkan sekarang kita sebut ada yang disebut spin, yaitu suatu cara yang disebut semacam menipu ya dalam memanipulasi data. Itu terjadi karena apa? Memang karena regulasi yang berubah, kemudahan orang mengerti kebutuhannya, sehingga kebutuhan-kebutuhan manusia akan data, kebutuhan data informasi, komunikasi dan sebagainya bahkan dimanipulasi. Nah, ini biasanya dimulai dengan cara promosi-promosi yang tidak baik dan sebagainya, bahkan sekarang data-data juga banyak yang sudah dimanipulasi. Nah, inilah gunanya teknologi ke depan. Apakah manipulasi data itu bisa ditanggulangi dengan adanya digitalisasi literasi ini? Ya, kita ketahui bahwasanya bahkan media-media besar pun bisa terjebak pada informasi yang salah ya. Jadi ini akan menjadi literasi digital yang salah kalau informasi-informasinya itu juga salah. Maka regulasi memang diperlukan, termasuk amandemen, bagaimana kita mengetahui bagaimana memilah informasi itu dengan regulasi. Bahkan Presiden Amerika Serikat yang ketiga bilang kalau masyarakat mampu menerima informasi yang baik dengan regulasi yang baik, maka itu cermin dari pemerintahan yang baik. Jadi ini bagian dari kerjasama kita semua ketika informasi-informasi yang kita ketahui yang benar itu yang seperti mana, ciri-cirinya bagaimana, maka perlunya bootcamp ini diadakan. Dr. Dito, Dr. Niko, dan teman-teman sejawat yang lain luar biasa. Ini harus terus-menerus agar kebiasaan memilah, menilai, kemudian juga merubah sesuatu untuk amandemen baru terhadap konsep-konsep perubahan, terutama untuk literasi ya. Maka apalagi digital ini kita harus paham prosesnya bagaimana, inputnya bagaimana, bahkan hoax itu dibuat dengan konsep seperti apa kita harus mengerti. Maka belajar ilmu digital sebenarnya juga belajar sosial antropologi budaya manusia, sikap dan kebiasaan serta perilaku-perilaku yang menyimpang, sehingga kita ngerti bahwasanya itu hoax atau tidak. Saat ini informasi berarti lebih dari sekedar membaca atau mendengarkan informasi. Jadi saat ini berpengetahuan berarti mempertanggungjawabkan apa yang telah diberitakan kepada kita untuk mencari sumber dan meneliti fakta-fakta yang ada, yang disajikan untuk memastikan keakuratannya. Jadi kita disebut lebih berpengetahuan kalau kita juga bisa menanyakan dan menjawab apa yang berita yang sudah kita baca dan membuktikannya dengan meneliti beberapa literasi yang lain. Nah, kita bisa menyebutkan era saat ini adalah era informasi yang berlebihan ya, dan kita harus selalu menghargai terhadap informasi yang ada, sehingga kita memang harus banyak mencari informasi yang bebas itu dan ditawarkan oleh berbagai hal, dan tentu bagaimana kita mampu terutama di bidang kesehatan membuktikan kepada masyarakat mana informasi hoax. Zaman dulu juga ada, katanya kalau pengen ini jangan makan ini dan sebagainya. Mereka dari zaman dulu juga sudah ada seperti itu. Dan sekarang dengan era digital mereka akan mengkonfirmasi semua pengetahuan mereka melalui informasi kesehatan kepada kita sebagai tenaga-tenaga medis. Oleh karena itu fakta kita harus lebih baik, data kita harus lebih baik, dan kita harus lebih pintar daripada konsumen-konsumen kita di bidang kesehatan. Menginjak pada literasi kesehatan digital, apa itu? Jadi kita bagi menjadi individual maupun community ya. Jadi kita mengetahui bahwasanya literasi kesehatan pribadi ini sendiri adalah pengertiannya sejauh mana individu memiliki kemampuan untuk menemukan pemahaman dan menggunakan informasi dan layanan untuk menginformasikan keputusan dan tindakan terkait kesehatan kita untuk dirinya sendiri dan orang lain. Jadi itu adalah kemampuan individu terhadap literasi kesehatan, personal health literasi ya. Jadi bagaimana literasi kesehatan pribadi itu akan dimiliki seseorang untuk membuat kebijakan dan desisi untuk
melakukan upaya-upaya kesehatan pada diri sendiri. Kedua adalah literasi kesehatan organisasi, yaitu sejauh mana kesetaraan organisasi itu memungkinkan individu untuk memahami dan menginformasikan keputusan dan tindakan terkait kesehatan sekelompok organisasi tersebut ya. Jadi ini sifatnya lebih kebijakan-kebijakan yang mendorong ekosistem, organisasi, komunitas yang menentukan kedewasaan dari masing-masing itu untuk menentukan bagaimana komunitasnya itu membuat sebuah kebijakan. Misalnya kemarin ada pandemi, maka satu desa mengerjakan kegiatan apa dengan literasi yang ada, mencontoh model proteksi kesehatan yang mana dan sebagainya, itu lebih mudah. Atau seorang dokter, organisasi ID atau organisasi rumah sakit, karena tidak adanya obat antivirus yang dibutuhkan, maka dia memakai misalnya stem cell, atau dia memakai kemudian dexamethasone untuk awal mengurangi radang dan sebagainya. Dan nantinya akan menjadi SOP organisasi ekosistem tertentu dibanding versus kematangan daripada informasi digital dari individu. Jadi bedanya antara organizational health literasi adalah untuk kebijakan kebanyakan dan disepakati bersama, sementara yang satunya individu untuk menentukan diri sendiri. Nah, nantinya inilah yang akan sedang didorong oleh Indonesia Satu Sehat. Satu sisi untuk kematangan digital literasi oleh pasien yang menggunakan Satu Sehat, dan ekosistem dokter maupun rumah sakit yang menggunakan rekam medis versus nanti Satu Sehat. Jadi inilah proses-proses yang akan kita jalani, pasti akan mengalami beberapa hal kebiasaan. Seperti saya sendiri ketika biasa nulis resep, tulisan dan sebagainya lama sama, tapi ketika mengganti ke dalam HP mudah, tapi ke dalam PC misalnya menjadi sulit dan repot. Apalagi pada teman-teman mungkin penyakit dalam atau saraf yang pastinya lebih banyak dibanding ilmu bedah. Ya, kita akan ngerti bagaimana contoh literasi kesehatan kita itu sudah muadil belum adalah bagaimana kita membaca dan membuat resep itu lebih mudah ya, karena selama ini kan kita menulis, orang sering membaca lebih sulit dan sebagainya. Kemudian bagaimana pasien dan kita juga mengikuti instruksi yang ada yang tertera pada layanan literasi yang ada. Contohnya pada SIM-RS ya, menginput datanya dan sebagainya kita mudah. Sehingga nanti bagaimana hasilnya adalah ketika kita sudah mengikuti instruksi yang ada, kan akan ada tampilan pada literasi SIM-RS misalnya, bagaimana si pasien mengakses informasi kesehatan dirinya dan olahraga, maupun kita seorang petugas kesehatan mengakses informasi pasien secara online. Nah, tentunya ini kita harus ngerti bagaimana hubungannya dengan biaya, contohnya navigasi informasi untuk asuransinya BPJS atau pasien umum dan sebagainya. Sehingga setelah itu kita bisa mampu kapan membuat janji, menentukan hal-hal yang bisa dipersiapkan untuk pertemuan dengan pasien. Dan tentunya kita jadi ngerti perubahan-perubahan yang disampaikan secara subjektif oleh pasien menjadi data objektif. Karena kita akan mengerti isian yang diisi oleh pasien melalui SIM-RS dan sebagainya setelah mengetahui literasi digital, sehingga kita ngerti bentuk kekhawatiran dari pasien-pasien tersebut. Tentunya kemahiran kita mengisi formulir untuk asuransi baik BPJS maupun asuransi yang lain juga akan memudahkan sistem ini berjalan, dan itu juga bagian dari literasi digital, bahwasanya seorang dokter tidak hanya memanfaatkan kesehatan digitalisasi ini hanya untuk mendiagnosa, tetapi juga mengerti proses income bisnis yang dia dapatkan dari jasa konsultasi dan tindakannya. Kita mengetahui kalau dalam yang populer di saat ini untuk Satu Sehat adalah kematangan digital. Jadi kalau kita sekarang diskusi sebenarnya adalah kemampuan literasi ya. Jadi kemampuan literasi kita itu akan dianggap rendah jika tidak dapat mengikuti arahan daripada form-form yang digital itu dengan baik. Kemudian formulir pendaftaran dan dokumen lain yang kita ngisi juga terlewatkan karena belum terbiasa ngisi form online atau form digital ya. Sehingga hal-hal tersebut juga akan mengganggu terhadap ekosistem kebijakan yang sedang berjalan. Tapi ya, sebagaimana kita ketahui WHO kemudian memberikan definisi bahwasanya kemampuan literasi digital kesehatan yaitu kemampuan individu ataupun organisasi perseorangan atau ekosistem di mana mampu mencari, menemukan, memahami dan menilai informasi kesehatan dari sumber elektronik ya, dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengatasi atau memecahkan masalah kesehatan.
Jadi untuk pribadi ya harus bisa secara individu mandiri dengan elektronik tersebut, dan rumah sakit menentu kebijakan, kepala dinas, kepala rumah sakit, kepala puskesmas, dan kalau instalasi laboratorium farmasi harus ngerti bahwasanya kemampuan literasi digital ini akan menentukan mutu pasien safety. Pada akhirnya mau tidak mau kita akan menuju ke kemajuan teknologi kesehatan digital, di mana kita akan lebih mudah mengakses terhadap informasi untuk mempraktekkan diri kita sendiri pada perawatan kesehatan diri kita secara individu, ekosistem, organisasi, kelompok, bangsa, negara ya. Dan sesi telehealth ini akan menjadi banyak orang-orang yang atau pengusaha yang menyediakan sesi telehealth dan penyedia tenaga virtual termasuk dokter. Karena pada saatnya nanti akan terjadi orang mempunyai hak untuk mengakses tersebut secara online ataupun tidak online. Hak pasien itu nanti akan berhubungan dengan kode etik di masa depan, di mana orang mungkin hanya dengan alat sudah sepakat atau senang tanpa harus disentuh. Nah, ini nanti akan mendapatkan kemajuan yang akan datang juga akses kecatatan online atau portal pasien baik dalam satu situs maupun platform yang terhubung dengan biaya asuransinya, biaya diri sendiri dan sebagainya. Maka sekarang sudah mulai berkembang e-health ya atau komersial daripada kesehatan, ada mobile health seperti pada HP dan Android dan sebagainya, bahkan wearables ya. Ada alat-alat yang melekat pada diri kita, entah jam, entah apa nanti yang mampu mengukur pola metabolisme kita di masa-masa depan. Ya, masa pandemi kemarin menyebabkan kita memang bergeser ketika kebutuhan manusia, mana yang emergensi harus bertemu, tindakan dan sebagainya versus kebutuhan yang sebenarnya cukup dengan online. Jadi penyakit-penyakit infeksi yang lebih membahayakan jika orang bertemu, maka akan dibatasi dengan konsep-konsep pemeriksaan yang diwakilkan oleh mungkin alat-alat tertentu. Contoh, termometer tadinya nempel sekarang dengan infrared cukup. Kemudian juga pengukuran suhu yang lain ya, seperti juga pemeriksaan fisik yang lain, anamnesa, anamnesa dengan gerak-gerik tertentu sekarang sudah mulai dipergunakan untuk terutama mencegah penularan pada penyakit-penyakit infeksi. Sedang penyakit-penyakit yang lain, katastropik, tumor dan sebagainya masih mungkin berhubungan dengan tenaga medis. Ya, tujuan dari seminar untuk transformasi daripada literasi digital kesehatan ini tentunya saya harus menyampaikan goals dari tujuan untuk peningkatan keterampilan literasi digital. Setidaknya akan terjadi pengurangan dan penularan serta perkembangan penyakit yang terjadi secara langsung ya, sehingga kedepannya diharapkan akan meningkatkan kesehatan mental dan fisik terutama para tenaga medis. Jadi pada pasien banyak infeksi, TBC macam-macam bisa HIV/AIDS dan sebagainya cukup 1-2 kali kontrol dan bisa digunakan beberapa aplikasi apapun kontrol yang bisa secara mandiri diakses oleh pasien dan dokter. Tentunya ini akan menyebabkan panjang umur semua pasien ya, karena tidak terinfeksi, terpapar dan sebagainya dari infeksi-infeksi yang bisa menular. Dan tentunya jika ini betul sudah terbiasa, maka semua baik mulai hardware, software maupun kita semua akan mengurangi biaya, karena tentunya semua teknologi akan digunakan untuk mengurangi biaya. Tinggal kita cerdas atau tidak menggunakan teknologi tersebut. Jadi seperti sekarang handphone dengan pulsa 100.000 harusnya bisa efektif untuk mencari, meresource, untuk bisnis dan sebagainya dibanding hanya untuk melihat jadi objek digital. Kita lebih banyak menonton YouTube, menonton TikTok dibanding menghasilkan sesuatu dari YouTube maupun TikTok dan sebagainya. Persis seorang dokter jika mampu mempunyai kemampuan digital lebih, pasti efisiensi akan terjadi masa-masa depan karena pola kehidupan dan pola sosial kultural kita pasti akan berubah sehingga kita mampu mengadvokasi diri sendiri dan masyarakat. Salam sehat, salam kesehatan, salam ilmu pengetahuan. Saya Dr. Agus Sujianto, Ketua Umum Perhimpunan Kedokteran Digital Terintegrasi Indonesia. Ucapkan terima kasih pada panitia dan semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.